Terasa di seluruh Jawa Timur hingga Yogyakarta. Pengunjung salah satu pusat perbelanjaan panik saat gempa 6,1 magnitudo mengguncang Kota Malang, Jawa Timur pada pukul 2 siang tadi. Gempa yang terasa di seluruh Jawa Timur ini berlangsung selama 5 detik dan tidak berpotensi tsunami. Epicenter gempa berada di laut dengan jarak 90 km dari arah barat daya Kabupaten Malang dengan kedalaman 25 km. Pemirsa, gempa juga terasa di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Anang Agus Faisal di sana. Selamat sore, Anang. Selamat sore, Sasa. Ya, bagaimana kondisi saat ini di sana? Kondisi saat ini warga saat ini sedang membersihkan puing-puing karena akibat dari gempa tadi yang sekitar pukul 14 sore tadi, gempa membuat sejumlah rumah, puluhan rumah rusak berat. Baik, Ya, seperti apa kerusakan yang terjadi di sana? Apakah tergolong rusak berat atau hanya retak-retak saja, Anang? Ya, puluhan rumah dikabarkan mengalami rusak berat, sedangkan mungkin ratusan rumah itu rusak ringan. Di antara puluhan rumah yang rusak berat itu ada yang dindingnya ambrol atau rusak dan genting-genting banyak yang berjatuhan seperti itu. Apakah ada laporan terkait korban luka atau korban jiwa akibat peristiwa ini? Untuk sementara laporan korban jiwa belum ada, tetapi kerusakan material ini yang sekiranya cukup parah. Baik, saat ini aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau dari BPBD setempat dalam menanggulangi pasca gempa di sana? Pasca adanya gempa, BPBD Kabupaten Tulungagung langsung meluncur ke TKP. Di sini kerusakan paling parah itu ada di Kecamatan Kalirdawir yang persis berbatasan dengan pesisir pantai selatan Jawa. Saat gempa terjadi ada berapa kali gempa yang mengguncang wilayah Tulung Agung? Ada 2 kali gempa, tapi gempa yang cukup dirasakan itu saat yang pertama. Berapa durasi gempa saat mengguncang wilayah Tulung Agung? Kurang lebih durasi gempa 15 sampai 20 detik. Apakah ada imbauan dari pemerintah atau BPBD setempat kepada warga untuk segera mengungsi? Ya, untuk BPBD Tulungagung hanya memberikan antisipasi warning kepada masyarakat, terutama masyarakat pesisir selatan untuk mewaspadai adanya tsunami ataupun gempa susulan. Tetapi himbauan itu sudah diberikan, disosialisasikan kepada masyarakat, Data. Baik, bagaimana dengan kondisi fasilitas publik atau tempat-tempat keramaian di sana saat gempa terjadi? Saat gempa terjadi, masyarakat saling berhamburan keluar rumah karena kemungkinan besar gempa yang terjadi tadi memang lebih dari biasanya karena guncangannya sangat terasa dan banyak di pertokoan juga banyak etalase yang ambruk. Baik, terima kasih Anang Agus Faisal melaporkan langsung dari Tulung Agung, Jawa Timur. Dan pemirsa, gempa juga melanda wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui kondisi di Sidoarjo, sudah ada rekan kami Yoyok Agusta di sana. Selamat sore Yoyok, bagaimana kondisi di sana saat ini? Iya, saat ini saya di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dapat saya ceritakan di sini kondisinya sudah mulai tenang. Halo? Ya, seperti apa kerusakan yang terjadi pasca gempa di Sidoarjo? Kalau di Kecamatan Kesamben sendiri ada beberapa minimarket yang instalasinya sempat roboh akibat goncangan dan sempat menimbulkan kepanikan warga yang tengah berbelanja di lokasi. Dan ketika gempa terjadi itu banyak warga yang berhamburan keluar rumah
mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kemudian bagaimana dengan rumah-rumah warga di sana, Yoyok? Ya, sejauh ini yang dapat kami kabarkan, salah satu rumah milik Saroh di Dusun Jajakan, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Blitar, itu dapurnya mengalami kerusakan parah. Tembok-temboknya roboh, tapi beruntung ketika kejadian pemilik rumah tengah berada di dalam rumah, bukan di dalam dapur, sehingga mereka sempat keluar rumah. Dan saat ini dapat saya laporkan bahwa masyarakat sekitar tengah melakukan gotong royong untuk melakukan perbaikan dapur tersebut. Adakah laporan terkait korban yang ditimbulkan akibat gempa di Sidoarjo, Yoyok? Hingga saat ini di Kecamatan Kesamben sendiri masih belum terdata secara pasti jumlah kerusakan akibat gempa yang terjadi. BPBD Kabupaten Blitar sendiri tengah melakukan pendataan dan sampai sekarang belum memberikan keterangan resmi jumlah kerusakan akibat gempa. Demikian. Apakah ada imbauan dari pemerintah atau BPBD setempat kepada warga untuk mengungsi? Belum sampai saat ini belum ada terkait himbauan tersebut agar masyarakat mengungsi ke tempat aman untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Dan sampai sekarang warga sendiri sudah mulai kembali beraktivitas. Demikian. Kemudian bagaimana dengan kondisi fasilitas publik dan juga tempat-tempat keramaian di Sidoarjo saat ini, Yoyok? Di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sendiri, saat ini aktivitas warga sudah kembali normal, lalu lintas sudah kembali normal, tempat-tempat perbelanjaan di Kecamatan Kesamben sendiri sudah kembali normal seperti sedia kala. Demikian. Baik. Ini gempa terjadi sekitar pukul 2 ya, Yoyok ya? Iya, betul. Berapa kali gempa mengguncang wilayah Sidoarjo yang dirasakan oleh warga setempat? Gempa sendiri kebetulan tadi saya juga sempat merasakan gempa. Gempa terjadi 2 kali, masing-masing durasi gempa itu sekitar antara 15 sampai 20 detik. Kemudian langsung beberapa detik kemudian disusul gempa susulan. Dan gempa yang terjadi saat ini yang terjadi di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sendiri adalah gempa yang besar dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Demikian. Baik, terima kasih Yoyok Agusta melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemirsa, Breaking News akan berlanjut dengan rekan kami Anissa Dasuki dan juga Davitama. Saya Syafati Suryo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Gempa mengguncang Jawa Timur, beberapa bangunan rusak dan membuat warga panik berhamburan keluar rumah dan gedung. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, inilah Breaking News selengkapnya. Ya, pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 6,7 skala Richter terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gempa ini juga terasa di seluruh Jawa Timur hingga Yogyakarta. Setelah sempat mengeluarkan pengumuman bahwa gempa yang terjadi di barat daya Malang berkekuatan 6,7 magnitudo, BMKG kemudian meralatnya menjadi 6,1 magnitudo. Pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan panik saat gempa 6,1 magnitudo ini mengguncang kota Malang, Jawa Timur pada pukul 2 siang tadi. Gempa berlangsung sekitar 5 detik dan terasa hingga ke seluruh wilayah Jawa Timur dan tidak berpotensi tsunami. Sempat terjadi gempa susulan selama 30 detik, namun tidak sekuat gempa pertama dengan magnitudo 6,1. Gempa berada di laut dengan jarak 90 km dari barat daya Kabupaten Malang dengan kedalaman 25 km. Sementara itu, kepanikan juga melanda pengunjung dan karyawan sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Mereka berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Belum ada laporan terkait korban maupun kerusakan yang terjadi di Hotel Swiss Bell Inn. Kerusakan cukup parah juga terjadi di beberapa rumah warga di Sumber Manjing, Wetan, Malang, Jawa Timur. Gempa 6,1 magnitudo menyebabkan barang-barang di sebuah toko material berantakan. Pemilik toko panik menyelamatkan diri keluar saat gempa mengguncang tokonya. Ya Allah, innalillahi. Kelasnya pun tak sedoyo, Pak. Kena lindu. Kerusakan juga menimpa sebuah gedung sekolah di Turen, Malang. Atap-atap gedung berserakan setelah diguncang gempa siang tadi di Malang, Jawa Timur. Niki kelasnya. Ya Allah, innalillahi. Kelasnya pun tak sedoyo, Pak. Kena lindu. Ya Allah, innalillahi. Salah satu wilayah yang paling keras guncangan gempanya adalah wilayah Malang, kedalaman gempa 25 km namun tidak berpotensi tsunami. Awalnya BMKG merilis bahwa gempa berkekuatan 6,7 magnitudo kemudian dimutakhirkan menjadi 6,1 magnitudo. Gempa terjadi pada pukul 14:15 dengan lokasi 90 km arah barat daya Kabupaten Malang dan dengan kedalaman gempa 25 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kerusakan akibat gempa bumi terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, diantaranya di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah ada rekan kami Robi Ridwan yang akan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Robi Ridwan, seberapa parah kerusakan di rumah sakit di Blitar tempat Anda berada saat ini? Ya, dapat saya informasikan bahwa akibat terjadinya gempa yang ada di Kabupaten Malang ini berdampak pada ruang cempaka yang ada di Rumah Sakit Mardi Waluyo, Kota Blitar. Dan dapat pemirsa lihat bahwa sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga melakukan pemeriksaan terkait di tempat terjadinya dua ruangan yang ambrol akibat gempa yang ada di Kabupaten Malang. Dan tadi beberapa petugas medis sudah memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman. Dan dapat kita ketahui, ya. Baik, Robi, dari gambar yang Anda kirimkan, hasil liputan Anda yang Anda kirimkan kepada kami ini kerusakan sangat parah, plafonnya runtuh, bahkan hordeng pembatas antar tempat tidur
perawatan pun roboh. Seperti apa bisa Anda ceritakan ketika itu suasananya dan saat ini para pasien dibawa kemana, dirawat di mana? Ya, untuk beberapa pasien saat ini dipindahkan ke ruang yang lebih aman dan sampai saat ini ruang ini masih belum dievakuasi atau belum diperbaiki dari pihak rumah sakit dan tadi beberapa pasien sudah dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman dan tidak terdampak. Memang benar bahwa ada 2 ruangan di rumah sakit Mardiwaloyo Kota Blitar ini yang terdampak, yakni ada di ruang 11 dan juga ada di ruang yang sebelah di ruang 3 ini, namun tidak begitu parah. Untuk di ruang 3, yang paling parah ini ada di ruang 2 ini, Cempaka di ruang 2 ini. Baik, di tempat Anda saat ini berada, Robi, ada berapa pasien yang dirawat tadi? Tadi ini ada beberapa pasien ya, namun sampai saat ini sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan beberapa barang sudah dikeluarkan dan ini beberapa keluarga pasien juga berada di luar karena ada beberapa tempat tidur dan kursi yang juga sudah dipindahkan keluar ruangan dari ruang Cempaka ini. Robi, ini ada di lantai berapa? Ini ada di lantai 2 di ruang Cempaka yang ada di Rumah Sakit Mardiwaloyo Kota Blitar. Bagaimana kondisi di lantai-lantai yang lainnya? Kondisi paling parah ada di ruangan ini, sementara di tempat-tempat lain ada di ruangan-ruangan lain mengalami kerusakan namun tidak separah yang ada di ruang Cempaka ini. Baik, Robi, apa kemudian upaya yang dilakukan pihak rumah sakit ini untuk selain mengevakuasi pasien-pasien yang ada? Ya, saat ini pihak rumah sakit sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa sebentar lagi akan dievakuasi barang-barang yang ada di ruangan ini untuk dibersihkan sehingga dapat difungsikan kembali untuk kepentingan perawatan pasien yang ada di Rumah Sakit Mardiwaloyo Kota Blitar. Baik, Robi, kami ingin konfirmasi sekali lagi, artinya di rumah sakit ini sudah tidak ada pasien sama sekali ya, seluruhnya ya? Ya, masih ada beberapa pasien di gedung-gedung lain atau di ruang lain, seperti yang ada di ruang 10 ini. Jadi masih ada pasien dan di ruang 4 juga masih ada pasien. Namun untuk di ruang 3 dan juga ruang 11 ini memang saat ini dikosongkan karena memang tidak bisa digunakan sebelum adanya perbaikan dari pihak rumah sakit. Artinya memang masih ada pasien karena ini kan bukan tidak mungkin terjadi gempa susulan. Apa mungkin langkah antisipasi yang mungkin sudah direncanakan oleh pihak rumah sakit dan petugas? Ya, sampai saat ini pihak petugas dan juga pihak rumah sakit masih melakukan pendataan beberapa lokasi yang terdampak akibat terjadinya gempa yang ada di Kabupaten Malang. Dan di lorong yang sebelah sana ada beberapa ruangan ini masih difungsikan oleh pihak rumah sakit karena memang kondisinya ini cenderung lebih baik dibandingkan ruangan yang ada di ruangan yang ada di gedung Cempaka ini. Baik, Robi, di Kabupaten Malang gempa terjadi 2 kali, meski yang kedua tidak sekencang yang pertama. Bagaimana di Blitar? Apakah gempa susulan juga terasa? Ya, gempa susulan tadi memang tidak begitu terasa seperti yang ada di Kabupaten Malang, namun akibat terjadinya ini sempat membuat beberapa warga atau warga yang ada di Blitar ini panik karena memang akibat gempa ini beberapa bangunan atau beberapa tempat ini mengalami kerusakan seperti yang ada di Rumah Sakit Mardiwaloyo Kota Blitar ini. Baik, Robi, jika kami lihat di tempat Anda berada saat ini kerusakannya sangat parah, bisa Anda arahkan kamera Anda ke bagian atas? Mungkin ini kerusakan diperparah karena plafon yang jebol ya, Robi ya? Ya, ini memang ada beberapa genting yang di atas ini jatuh sehingga mengakibatkan plafon yang ada di ruang Cempaka ini jebol dan ini beberapa dapat dilihat bahwa beberapa genting berjatuhan ada di lantai ini sehingga akibatnya beberapa barang yang ada di sini ini tertimpa seperti tempat tidur ini tertimpa oleh
plafon dan juga ada gorden yang mengalami kerusakan seperti ini. Baik, tadi kami lihat bahwa memang di bagian gentingnya itu bolong ya akibat gempa ya, Robi ya? Ya, ini genting ini memang tadi sempat berjatuhan akibat terjadinya gempa pada sore tadi. Ini berarti lantai paling atas di rumah sakit ini ya, di Rumah Sakit Mardi Waluyo? Ini memang bukan lantai paling atas, namun untuk di gedung perawatan ini atau di ruang cempaka ini lantai paling atas untuk di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit apa yang menyebabkan runtuhnya genting? Apakah memang sudah lama atau memang seharusnya akan diperbaiki namun belum sempat dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa bangunan ini belum lama dibangun, namun mungkin karena kencangnya gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Malang tadi menyebabkan beberapa bangunan atau beberapa ruang ini mengalami kerusakan. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi terkait apa yang akan dilakukan setelah kejadian ini oleh pihak rumah sakit. Baik, Robi, kami melihat gambar Anda saat berada saat ini memang cukup parah sampai atapnya juga roboh begitu. Ketika kejadian, apakah berapa pasien yang ada di dalam ruangan tersebut dan bagaimana keadaannya saat itu? Sampai saat ini pihak medis masih belum mengkonfirmasi berapa pasien yang ada di ruangan ini. Namun tadi mengatakan bahwa seluruh pasien yang ada di kedua ruangan ini aman sehingga mereka dipindahkan ke tempat yang lain. Baik, Robi, Anda bisa berpindah ke ruangan yang lain yang tempat berada di depannya yang Anda tadi mengatakan bahwa ruangannya rusak juga. Kami ingin melihat bagian atasnya apakah memang separah ruangan cempaka ini. Oke, rupanya plafonnya juga roboh ya, Robi ya? Ya, ada beberapa plafon yang jebol dan ada genting yang berjatuhan di lantai yang ada di ruang cempaka ini. Baik, Robi, bagaimana dengan kondisi pasien? Apakah ada yang terluka karena reruntuhan ini? Berdasarkan konfirmasi salah satu petugas medis yang ada di Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar ini bahwa reruntuhan ini hanya di samping pasien sehingga tidak sempat atau tidak menimpa pasien sehingga pasien dapat dipindahkan dengan aman. Dan sejauh ini dilaporkan belum ada korban jiwa akibat kejadian ini. Kamar-kamar tersebut ruang rawat seperti apa? Apakah ruang ICU atau ruang rawat umum seperti biasa, Robi, pada saat itu? Ya, untuk tempat ini adalah tempat perawatan umum dan pasien yang sudah dari ICU dipindahkan yang sudah kondisinya mengalami mulai membaik dipindahkan ke ruang perawatan umum yang ada di ruang cempaka ini. Baik, bagaimana dengan kondisi pasien? Apakah ada yang shock atau trauma? Nah, tentu akibat kejadian ini membuat beberapa orang yang ada di sini ini kaget. Namun mereka atau para pasien ini ataupun keluarga pasien yang sedang menunggu di rumah sakit ini tidak sempat atau tidak kejatuhan barang, namun ada di samping-samping pasien dan juga keluarga pasien sehingga tidak ada yang tertimpa reruntuhan dari rumah sakit ini. Robi, apakah peristiwa ini juga mengganggu operasional rumah sakit secara keseluruhan? Kemudian bagaimana dengan instalasi listriknya di beberapa gedung yang tadi Anda katakan, apakah masih berfungsi secara baik untuk peralatan medis terutama? Ya, di ruang cempaka ini, di ruang 3, ini instalasi listrik masih dapat kita lihat masih menyala. Namun di ruang 11 ini, instalasi listrik ini dipadamkan karena memang selain reruntuhan atap dan juga genting ini juga ada beberapa kabel listrik yang apabila ini dinyalakan tentu akan membahayakan dan ruangan ini pun belum dapat digunakan sampai nanti ada proses perbaikan dari pihak rumah sakit. Baik, tadi di ruangan depan, di ruangan ini kami masih melihat ada beberapa tempat tidur pasien, namun di ruangan seberang itu tidak ada tempat tidur pasien. Apakah tempat tidur sudah dievakuasi semua? Ya, sampai saat ini ada beberapa tempat tidur yang sudah dipindahkan keluar. Ini ada di lorong rumah sakit ini dan juga beberapa kursi untuk keluarga pasien
ini juga sudah dipindahkan ke luar, sudah dievakuasi dari pihak Rumah Sakit Mardiwaluyo Kota Blitar. Baik, Robi, mungkin Anda tadi juga ikut merasakan gempa yang bermagnitudo 6,1. Bisa Anda laporkan seperti apa kondisinya ketika gempa terjadi pukul 14 tadi? Ya, saat gempa terjadi tadi, saya sedang berkendara dan saat itu sedang berhenti di traffic light, dan yang saya rasakan bahwa saya merasakan seperti saya berkendara dan mengalami ban gembos, sehingga kendaraan saya meskipun saya berhenti ini merasa goyang. Nah, saat itu saya sedang mengamati sekitaran tempat saya berdiri bahwa banyak orang yang berhamburan keluar, dan pengendara motor yang ada di samping saya itu menyatakan bahwa ada gempa sehingga mereka sempat panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Baik, Robi, selain di Rumah Sakit Mardiwaluyo, adakah gedung atau bangunan lain yang rusaknya cukup parah seperti Rumah Sakit di Mardiwaluyo ini? Ya, berdasarkan laporan tadi bahwa ada satu sekolah yang mengalami kerusakan yang cukup parah yang ada di Kota Blitar, dan beberapa bangunan rumah warga yang mengalami kerusakan meskipun tidak sebegitu parah yang ada di gedung sekolah yang ada di Kota Blitar ini. Pada saat itu berapa lama durasi gempa yang Anda rasakan, Robi? Tadi gempa yang dapat saya tidak bisa memastikan berapa lama atau berapa detik tadi, cuman dapat kita rasakan bahwa ini kategorinya, kalau saya mengatakan ini cukup lama. Kalau dari getaran yang saya rasakan pada sore tadi. Baik, kalau gempa susulannya tidak terasa ya di Blitar ya, Robi? Ya, gempa susulannya tadi karena saya tadi sedang berkendara sehingga saya tidak bisa merasakan adanya gempa susulan tadi karena saya sedang berkendara yang sedang berkendara menuju lokasi atau menuju tempat yang lain. Baik, terima kasih untuk sementara informasinya, Robi Ridwan. Nanti akan kami update kembali bersama Anda informasi di sana. Terima kasih. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking iNews.